Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Kang Sony, Kang Rasidi, Abah Harun, Mas Johan di YouTube Mas Warsito. Jejak Wong Sangat Cirebon ya, Iya. Mas Johan ya. Pada malam hari ini kita ada di kawasan perbatasan antara Kabupaten Cirebon Dengan Kuningan. Kuningan, Majalengka. Iya. Ini perbatasan semua ini, Mas Johan. Alhamdulillah saya di sini nggak sendiri, dan berikut ada salah satu warga asli atau penduduk asli sininya, Mas Johannya. Iya. Jadi rencana malam hari ini saya bersama tim Jejak Wong Sangat Cirebon ingin penelusuran di Buyut Hulu Dayeuh ya, Bah ya. Hulu Dayeuh di daerah Cikalahang, Mas Johan. Jadi saya juga sendiri nggak tahu ya, Mas Johannya, sejarahnya seperti apa. Mungkin Abah Harun atau langsung sama penduduk setempat ya, Mas Johan, yang tahu sejarahnya. Silakan, Mbah, barangkali mau memaparkan sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini adalah daerah Cikalahang, lebih tepatnya Desa Bobos, Kecamatan Cikalahang, Duku Puntang, Kecamatan Duku Puntang. Tapi daerah Cikalahang sih masuknya ya. Nah, di sini ada sebuah petilasan peninggalan orang zaman dulu, zaman prasejarah, dan nanti kita akan telusuri ke sana bahwa di situ ada batu tulis atau prasasti. Nah, itu asli tulisannya itu tulisan apa ya? Tulisan Sanskerta mungkin ya, Bah ya. Lebih dari Sanskerta. Oh, lebih sebelum Sanskerta, dari prasejarah ini. Iya. Kayaknya zaman kerajaan Pajajaran atau Prabu Siliwangi kayaknya. Soalnya dilihat dari tulisannya itu sangat unik sekali ya. Nah, terus tidak bisa dimengerti bagi kita orang nggak tahu ya, nggak ngerti. Mungkin orang-orang ahli sejarawan yang bisa membacanya. Ya mungkin Mas Yanto barangkali bisa membacanya mungkin. Tapi yang jelas setelah batu tulis itu ditemukan, terus dijadikan cagar budaya. Cagar budaya situs resmi ya. Tadi situs nasional ya maksudnya. Cagar budaya nasional. Nah, ini sudah ada di katalog cagar budaya nasional, udah ada, udah masuk. Udah masuk Google. Nah, itu berarti di sini dulu ada peradaban yang sangat tua ya. Ada kehidupan yang sangat tua, dan mereka punya peradaban dan punya pendidikan karena mereka bisa baca tulis gitu. Kalau seandainya mereka orang yang bodoh, nggak ngerti, saya yakin tidak mengerti baca tulis. Jadi buktinya ada tulisan. Nah, tulisan itu apakah pesan atau keterangan apa, ya kami tidak bisa membacanya, kami hanya bisa memandang. Dan untuk kesempatan malam hari ini kita liput di batu prasasti itu, diabadikan supaya para pemirsa tahu bahwa di daerah Cikalahang, tepatnya di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, di sini ada prasasti prasejarah, dan nanti bisa lihat sendiri ya. Nanti kita shot tulisannya, barangkali ada pemirsa yang mengerti tulisan itu ya, nanti nulis di kolom komentar kami gitu ya. Iya, jelasin. Masalahnya kami sendiri ya belum paham dan tidak mengerti tulisan itu. Ya, kami di sini akan menunjukkan batu tulis tersebut asli ya, asli, bukan bikinan orang zaman sekarang. Nah, kita tunjukkan batu tulis tersebut agar para pemirsa tahu bahwa di sini ada batu semacam itu, dan batunya juga sangat unik ya. Jadi tepat di sini saya berdiri nih, ini pesawahannya.
banyak sawah-sawah atau jare wong Cirebon si toang lah, pesawahan toang lah. Jadi langsung aja Bah, kita ke sana Bah. Yuk kita lihat telusuri ke Iya. daerah tersebut Siap, atau ke siap. tempat itu. Ayo kita ikuti. Siap. Kuda ya. Untuk pemirsa penonton YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon, kita ikuti Abah Harun dan Mas Warsito ya, asli penduduk sini. Ini di depan saya ada Gunung Kuda ya Kang Rasidi ya. Gunung Kuda, terus Gunung ada Gunung Pola. Gunung Pola. Gunung Pola itu berarti masuknya ke Raja Galuh ya. Majalengka Raja Galuh ya. Perbatasan. Berarti kalau Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon ya. Ini juga perbatasan Kuningan juga ya, Mas Warsito ya. Kuningannya. Berarti di sini untuk penonton YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon ya. 3 wilayah. 3 wilayah ya Kang ya. Kabupaten Cirebon, Kuningan dan Majalengka. Mari Mas Yon, kita ikuti Abah Harun. Ayo kita telusuri ke tempat itu. Di tengah persawahan. Ya. Kita lewat. Ini Mas Yon. Jalannya jalan setapak ya Mas Yon. Hati-hati Mas Yon. Ini kanan. Iya, jeblos ini. Kalau misalkan kanan kiri nggak hati-hati ya jeblos kanan atau jeblos kiri ya Mas Yohannya. Sawah semua iya. Nah ini Mas Yohan, kita sudah mendekati ya situsnya ya Mas Yohannya. Ini lokasinya. Langsung masuk para pemirsa, ini lokasinya. Mari penonton YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon, kita ikuti Abah Harun. Assalamualaikum, sampurasun, sampurasun. Punten Mbah. Assalamualaikum. Oh ini Bah. Ya, ini adalah batu tulis atau prasasti. Iya, bikinan orang zaman dahulu. Dan ini ada tulisannya. Kalau kita deketi ada tulisannya tulisan zaman dulu banget, sebelum Hana Caraka itu. Iya. Ini kayaknya ya betul-betul kalau Hana Caraka itu kan abad pertengahan. Ini abad awal ini. Ya sebelum Hana Caraka. Itu Pak Mas Warsito ya, katanya saya dengar ada 2 batu ya Bah ya. Ya. Itu ini ada 1 Bah. Ya. Dulunya 1 Pak. Dulunya 2. Dulunya 2. Dulunya 2. Cuma yang satunya menghilang. Nah itu hilang, nggak tahu dicuri orang atau hilang sendiri, nggak tahu. Iya. Hilang sendiri. Nah, terus katanya ditemukan di daerah Padebenghar dulu tuh, tapi beberapa saat kemudian hilang lagi. Iya. Jadi gini penonton YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon, ini menurut Mas Warsito asli penduduk sini ya, dan Abah Harun, ini prasasti ini atau batu ini tadinya 2, cuma karena keberadaan satunya hilang ditemukan dan hilang lagi ya. Jadi di sini cuma ada 1 Mas Johan. Jadi yang satunya entah kemana ya, sampai sekarang belum diketemukan. Belum. Ini maksud tujuannya apa ini dengan adanya batu ini? Ini peninggalan prasejarah. Nah ini dibangun oleh yang punya wilayah nih. Iya. Nah terus ini diresmikan oleh pemerintah. Iya, ini cagar budaya Indonesia, masuk cagar budaya pemerintah kita. Ini salah satu bukti bahwa di sini ada peradaban yang pernah kehidupan ada di sini gitu loh. Dan itu ada keterangannya tuh. Ya, pemerintah Kabupaten Cirebon, kantor pariwisata, seni dan budaya, situs batu tulis Hulu Daya, Desa Cikalahang, Kecamatan Duku Puntang. Nah ini ada larangan tuh. Ada pasal berapa tuh? 105 ya, 106. 100 berapa? 8. Di situ tertera Mas Johan. Coba di shot Mas Johan ya. Ini dulu batu tulis ini dulu nih. Biar para pemirsa tahu mangga. Bahwa tuh tulisannya jelas ya.
Boleh masuk diinjak ke situ nggak apa-apa. Tuh. Supaya lebih jelas tuh tulisannya. Barangkali Pak Persik ada yang tahu ya tulisan tersebut, tulis di kolom komentar kami gitu. Ini dari batu terus ada huruf-huruf aksara seperti Jawa kuno. Jadi ini Ya, mungkin Jawa kuno. tulisan dari prasasti kuno. Ini udah kayaknya cukup lama banget ini. Yaitu kayak ada tulisan-tulisan prasasti kuno ya. Bagi teman-teman yang bisa ngebaca ini, mangga di Tulis artikan dan ditulis di kolom komentar ini ya. Iya. Dan di sini juga Mas Johan, selain batu juga ya. Saya lihat ini ada batu-batu, apa batu buat pajangan saja atau apa ini, Bah? diperkirakan sebelahnya, itu makam. Diperkirakan Oh, makam. ma Sejak awal ini ada ketemu, iya iya. Oh, sudah ada berarti. Tidak Kira-kira barangkali tahu makamnya siapa gitu, Bah? ada. Tidak ada yang tahu. Oh, tidak ada yang tahu. itu makam berapa sih? Atau kedua? Ada berapa ini, Mas? Ada 2. Oh, ada 2. Hmm. Oh, berarti ini 4 batu ini kepala dan kaki ya, berarti 2 makam. Iya. Dan itu ada keterangannya sudah diresmikan pemerintah kita itu. Oh, pemerintah Kabupaten Cirebon, kantor pariwisata seni dan budaya. Ini di sini pasal 105 ya, Mas Johan ya. Setiap orang yang sengaja merusak cagar budaya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan atau denda paling sedikit 500 juta. Nah, ini sudah tertera ini. Nah, terus pasal 106-nya setiap orang yang mencuri cagar budaya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 tahun atau 6 bulan ya, paling lama 10 tahun dan atau denda paling sedikit 250 juta. Dan yang ketiga pasal 108, setiap orang tanpa izin menteri, gubernur atau bupati wali kota memindahkan cagar budaya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta. Jadi ini sudah tertera ya pasal-pasalnya, Mas Johan. Jadi untuk penonton atau pemirsa YouTube Jejak Wong Sangat Cirebon, jangan sekali-kali kita melanggar aturan. Ini kena pasal nantinya. Ya begitu ya, Bah ya. Iya, betul. Kita Nah, kembali itu lagi ke Abah. Di bawahnya itu ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, ini ya, Bah. Iya, iya. Iya, itu loh. Iya, ini. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Iya. Banten. Di sini wilayahnya wilayah kerja provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung. Ya. Ya, Ini sudah tertulis semua. Berarti. Pemerintah Kabupaten Cirebon, Kantor Pariwisata Seni dan Budaya, situs Batu Tulis, Hulu Dayeh, Desa Cikalahang, Kecamatan Duku Puntang ya, Mas Johan. Nah, lebih jelas lagi berarti kita udah. Jadi barangkali mau di shot sekelilingnya. Ya. Ini seperti dibikin taman ya, pakai rumputnya juga rapi. Situ ada kolam apa ini? Semacam kolam-kolaman ya, Bah? Iya, ini apa sumber air tapi udah kering ini. Iya. Nah, ini kan dipagar nih sama pagar besi pinggirnya tuh, terus muter sana tuh. Dan ini, Bah, saya mau tadi ada bahasa ya bahwa di sini ada penunggunya ya, Mas Pasti, Warsito ya. pasti. Itu penunggunya apa aja, Mas Warsito?
perkiraan itu. Salah kasat mata ya nggak pernah tahu, nggak pernah kelihatan. Iya. Ya menurut warga sekitar sini gitu tuh. Menurut warga gitu gimana ya? Ya pernah ada cerita yang lihat ya kayak manusia biasa, cuman tingginya 2 kali lipat. Oh, Lipat manusia biasa. iya itu barangkali berjubah atau apa? Berjubah itu. Iya. Nah, orang zaman dulu ya. Jubah putih, pakai ikat kepala putih. Iya. Ini apa ya? Buyut-buyut zaman dulu. Nah, kalau gunung-gunung itu barangkali ada penampakan apa penunggu di gunung-gunung itu yang di sekeliling kita ini. Barangkali Ada, cuman saya sendiri belum pernah lihat. Sekarang cerita-cerita orang asli sininya sih ada. Yang Gunung Pola itu Buyut Jubah namanya. Buyut Jubah. Ya. Kalau Gunung Kuda beda lagi itu. Ya biasanya kalau setiap gunung kan ada penunggunya ya Bah ya. Iya. Ada penunggunya, dan penunggu itu kan bukan satu perwujudan saja, banyak perwujudan ya Bah ya. Iya. Ya kita jangan sampai kita ngomong tahayul beginilah, emang adalah. Ya kalau misalkan tiap apa namanya hari-hari penting atau apa, mungkin di sini banyak yang ziarah atau mendoakan atau apa ya, yang Mas ya. Kadang-kadang ada sini. Yang orang sini aslinya, yang tetua-tetua sini yang udah tahu dari sejarahnya dari dulu. Iya. Kadang-kadang ziarah ke sini kirim doa. Berarti ini bukan berbentuk itu ya Bah ya, bukan berbentuk makam ya. Ya, ini bentuknya seperti ini aja. Berarti cuma apa? Menandakan bahwa di sini dulunya ada peradaban ya Bah ya. Iya, ada kehidupan. Ada kehidupan. Iya. Desa lah kalau itu sih, pedesaan lah. Makanya di sini disebutnya Hulu Daya. Hulu itu kepala, Daya itu daerah. Di sini Buyut kepala daerah. Iya. Jadi kalau Hulu Daya itu biasanya di berbagai macam tempat ada. Iya. Karena ada kepala daerah masing-masing. Namanya kuburan kepala daerah. Ya bisa jadi Kang Rasidi. Ya, mungkin ini ada makam dua ini, mungkin itu kepala daerahnya mungkin ya. Bisa jadi. Soalnya ini dekat sekali dengan prasasti ya Kang Rasidi ya. Jadi seperti itu aja ya Bah ya. Mungkin pemaparan kita. Dan ini juga kondisi atapnya udah lama ini Mas. Udah lama ini. Belum diperbarui lagi. Ini ya mungkin bisa di-shot yang Johan. Nanti mungkin ada yang ya pasti karena ini sudah milik pemerintah ya. Jadi ya mungkin akan diperhatikan oleh pemerintah sebab ini adalah cagar budaya nasional Mas. Iya. Ya ini ya Mas Johan ya. Jadi kadangkala kita penelusuran di tempat-tempat boleh dikatakan bersejarah yang dikeramatkan warga, kadangkala saya sendiri menemukan ya Bah ya, itu mau sudah dicagar budayakan atau belumnya nih Mas, itu kadangkala memperhatikan apakah makam atau makom atau petilasan itu hancur atau masih ada tapi tidak layak gitu, atau seperti terbengkalai lah. Ya saya meminta untuk pemerintahan kota atau kabupaten atau Kesultanan Kanoman, Kesultanan Kesepuhan, ya sedikitnya boleh dikatakan memperhatikan lah, membenahi sedikit lah supaya layak. Itu kan sudah masuk cagar budaya. Jadi itu aja Bah ya. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf, barangkali ada tutur kata tim Jejak Wong Sanga Cirebon yang salah, mohon dimaafkan, dan barangkali ada sifat tingkah laku yang salah juga, mohon dimaafkan. Jadi saya sendiri bersama tim tidak lelah-lelahnya untuk mendoakan subscriber, penonton YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon supaya diparingi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah,
segala urusan rintangan hambatan ada jalannya, dipermudah ya Mas Johan. Berkah barokah, sukses ke depannya. Amin. Jadi jangan lupa untuk penonton YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon, like, subscribe, komentar, dan sebarkan videonya sebanyak mungkin di teman, saudara, tetangga, atau yang lainnya. Begitu aja untuk pemirsa penonton YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon. Saya dan tim Amit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Mas Johannya, tadi apa yang dipaparkan sama Abah Harun ya, Kang Rasidi dan Mas Warsito itu seperti itu ya keberadaannya. Dan ini tidak jauh dari tempat itu ada salah satu kolam renang ya Kang ya? Hegar. Oh Hegar, kolam renang Hegar yang terbengkalai ya. Berarti tidak berfungsi sampai sekarang tuh, tidak berfungsi ya. Barangkali untuk penonton YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon pengen melihatnya, mangga, ini sudah ditutup rapat tapi masih bisa kita shoot ya, karena pakai apa ini namanya, geribik atau bukannya apa ini, pagar kayu, pagar kayu atau pagar bambu ya Mas Johan. Di sini ini dulunya ini kan apa namanya, pagar tembok, cuman sering roboh. Dibangun lagi, roboh lagi. Iya. Kata karena Sidi sendiri ya banyak korban. Iya, dulunya ada banyak. Ya, saya lihat di sini agak lumayan ya Mas Johan ya. Iya. Ada satu sosok, ciri-cirinya panjang sekali gitu. Ya mungkin pemirsa sudah tahu lah panjang itu apa ya, panjang sekali. Coba Mas Johan kita shot, Mas Johan naik dari sini, nanti saya yang pakai shutter di dalamnya Mas Johan. Mangga Mas Johan. Kondisinya seperti ini. Iya, kondisinya udah terbengkalai. Dan juga ini dekat dengan ini kan ya, dekat dengan situs. Iya. Hulu Dayu. Agak lumayan ini Mas Johan. Mas, hati-hati Mas Johan. Iya. Ya, jadi seperti itu kondisinya ya. Untuk pemirsa penonton YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon mungkin sudah mengetahui dalamannya ya Kang ya. Jadi secelumit atau sedikit lah. Jadi seperti itu aja Mas Johan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.